Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di playlist Belajar Tableau dari Nol. Selamat datang juga di video pertama. Pada video pertama kali ini kita akan mencoba untuk belajar lebih detail mengenai metadata yang ada di Tableau. Metadata itu apa sih? Metadata itu adalah jenis tipe data ataupun role data yang sudah di-assign secara otomatis oleh Tableau. Jadi ada beberapa tipe data yang perlu teman-teman ketahui dan juga ada beberapa role data yang perlu teman-teman juga ketahui. Kenapa kita perlu mengetahui perbedaan antara tipe data dan juga role dari data tersebut? Karena kadang kalau kita melakukan sebuah analisa, ketika kita belum mengetahui tentang tipe data yang kita gunakan dan juga role apa yang di-assign oleh Tableau untuk si data yang kita miliki, maka ketika kita ingin melakukan sebuah visualisasi, kita misalkan akan drag and drop sebuah field ataupun sebuah kolom di worksheet kita yang ada di Tableau ya teman-teman, maka nanti visualisasinya pun akan berbeda antara role satu dengan role yang lain. Misalkan antara role yang dimension dengan yang measures nanti pun akan berbeda bentuk visualisasinya. Terlebih lagi ketika kita memiliki role data dengan tipe data yang discrete dan juga continuous, maka nanti akan berbeda sama sekali visualisasi yang akan dibentuk oleh Tableau. Maka dari itu penting untuk kita mengetahui data type dan juga data role yang ada di dalam Tableau itu sendiri. Nah, pada video pertama kali ini kita akan fokus lebih dalam untuk membahas data type ataupun tipe data yang ada di Tableau. Kemudian untuk data role pertama yaitu adalah dimension dan juga measures, dan juga data role yang kedua yaitu discrete dan juga continuous kita akan bahas di video selanjutnya. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah sangat sering mengerjakan project baik di Python ataupun di SQL itu sudah sangat familiar dengan tipe-tipe data yang ada, dan itu sama persis teman-teman dari tipe data yang ada di SQL maupun di Python, di mana di sini kita memiliki numbers ataupun tipe data angka. Tipe data angka ikonnya adalah hash seperti ini teman-teman. Kemudian ada dua tipe data angka, yaitu ada yang whole numbers ataupun angka yang bulat, dan juga decimal numbers ataupun angka dengan koma-koma seperti itu ya. Kemudian ada juga tipe data dalam bentuk string ataupun teks seperti itu. Jadi teks itu bentuknya ataupun datanya disusun dari huruf ataupun gabungan antara huruf dan juga angka seperti itu. Jadi khusus string saja nih teman-teman, nanti datanya bisa gabungan antara huruf dan juga angka. Tetapi kalau numbers itu tidak bisa, numbers itu harus angka saja. Seperti itu ya, tidak boleh gabungan antara huruf dan juga angka. Kemudian kita juga memiliki tipe data dalam bentuk date ataupun tanggal. Tanggal pun nanti akan ada dua jenis. Yang pertama adalah date yang biasa dan juga date time. Kalau date yang biasa itu berarti adalah tanggal dengan format biasa saja. Contohnya misalkan 17 Agustus 2024. Nah, itu berarti adalah tipe data dengan format date seperti ini ya. Kalau tipe datanya tanggal dan memiliki keterangan waktu, misalkan 17 Agustus 2024 pukul 17.00. Nah, berarti itu adalah date time seperti itu teman-teman. Jadi tingkat granularity-nya itu lebih detail lagi, lebih tinggi lagi seperti itu ya. Kemudian kita juga memiliki tipe data boolean. Boolean itu adalah tipe data yang value ataupun isinya adalah true ataupun false, benar ataupun salah, ya ataupun tidak, seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ketika teman-teman lagi bikin questionnaires ataupun teman-teman lagi bikin survei seperti itu. Pasti ada salah satu pertanyaan yang seperti ini. Ini contoh saja. Apakah event yang kemarin dilaksanakan itu berjalan dengan lancar? Misalkan seperti itu. Kemudian jawabannya itu yes ataupun no, ya ataupun tidak. Nah, jawaban itulah yang kita sebut dengan tipe data boolean seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada satu tipe data lagi sebetulnya, yaitu adalah geographical role ataupun tipe data geografis yang menyimpan informasi geografis tentang sebuah kolom ataupun sebuah tabel yang kita miliki di dataset kita. Kita akan langsung saja coba lihat di data source yang ada di Tableau. Nah, di sini saya sudah masuk ke Tableau teman-teman. Dan juga saya sudah mengkonek dataset yang akan kita pakai. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi untuk dataset yang saya pakai. Nanti bisa di-download dan juga bisa dikonekkan di Tableau teman-teman sendiri. Kemudian dataset yang kita miliki itu memiliki 4 tabel utama. Ada customers, kemudian orders, products, dan juga sales teman-teman. Nah, di sini coba kita cek dulu yang orders. Kita drag and drop orders ke sini teman-teman.
Nah, nanti Tableau akan otomatis membaca field ataupun kolom apa saja yang terdapat pada tabel kita. Ternyata tabel kita itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ataupun field yang ada di dalam satu tabel orders, teman-teman. Kemudian coba kita cek satu persatu. Nah, ketika kita memiliki beberapa kolom, pastinya tipe datanya pun berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini ada icon hash 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Dan juga ada 2 icon date seperti ini ya. Nah, berarti ini adalah menandakan tipe data yang berbeda di dalam satu tabel seperti itu. Dan bisa kita lihat di sini kalau teman-teman jeli, hash di sini ataupun pagar di sini itu memiliki warna biru. Nah, sedangkan di sini memiliki warna hijau. Nah, ini adalah perbedaan antara role yang diassign oleh Tableau kepada data kita. Kalau biru nanti role-nya adalah dimension, kalau hijau nanti role-nya adalah measure, seperti itu ya, teman-teman. Oke, perbedaan antara dimension, measures, kemudian discrete, dan juga continuous kita akan bahas di video selanjutnya. Kita sekarang akan fokus terlebih dahulu ke tipe data yang ada. Ketika teman-teman klik icon di sini, nah nanti akan memunculkan seluruh tipe data yang ada di dalam Tableau itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat number itu memiliki 2 tipe data, yaitu decimal dan juga whole. Di sini kebetulan order ID itu adalah bentuknya yang number whole, begitu teman-teman. Ketika kita ingin ubah, teman-teman tinggal klik saja. Nah, tinggal ubah menjadi desimal seperti ini, sehingga nanti value-nya pun akan berubah seperti ini ya. Nah, tapi kan kita harus mengerti konteks dari kolom ataupun data yang kita pakai. Order itu kan pasti bentuknya adalah angka bulat seperti itu ya. Jadi kita tukar lagi menjadi yang number whole seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman, ketika kita cek customer ID. Nah, customer ID kan yang namanya ID itu tidak boleh bentuknya desimal seperti ini ya. Nah, maka ini kita ganti menjadi number yang whole seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Sehingga kita sudah memiliki 2 tipe data yang sesuai untuk kolom order ID dan juga customer ID. Nah, inilah pentingnya sebelum kita melakukan visualisasi di dalam Tableau. Kita harus mencoba untuk mengevaluasi satu persatu tipe data yang kita pakai di dalam dataset kita. Apakah tipe datanya itu sudah sesuai ataupun belum? Kalau belum sesuai, kita harus menggantinya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini juga ada payment. Nah, payment seperti ini. Kalau kita cek, dia adalah number yang whole seperti itu. Nah, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian untuk order date, ini bentuknya adalah date, teman-teman. Nah, date seperti ini. Sehingga kita bisa biarkan saja untuk order date, untuk yang order date dan juga delivery date seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi untuk yang tabel customer, teman-teman. Kita drag and drop, kemudian kita letakkan di sampingnya persis order sebelah kanan sampai muncul line biru seperti itu. Nah, line biru itu apa? Line biru itu mengindikasikan bahwasanya kita sedang membuat relasi ataupun relationship. Relationship ini adalah fitur yang khusus ada di Tableau, di mana kita bisa merelasikan sebuah data tanpa harus menggabungkannya menjadi satu tabel. Nah, seperti itu. Jadi kalau di SQL kita mengetahui fitur join, baik left join, inner join, right join, outer join, dan sebagainya. Kalau di Tableau ini kita memiliki relationship. Apakah di Tableau memiliki fitur join? Di Tableau memiliki fitur join. Bahkan di Tableau itu memiliki 4 tipe koneksi ataupun combining data yang berbeda. Ada relationship, ada joining, ada merging, dan juga ada data blending. 4 tipe combining data itu nanti kita juga akan bahas di dalam playlist ini seperti itu ya. Nanti teman-teman tunggu saja videonya akan saya buatkan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di kolom customer, teman-teman, bahwasannya ada beberapa tipe data dengan tipe data string seperti ini yang ditandakan dengan ABC, yang berarti itu adalah kumpulan dari huruf. Nah, bisa kita cek bahwa ternyata customer name itu memiliki tipe string seperti itu ya. Kemudian ada juga yang namanya adalah geographical role ataupun informasi geografis. Nah, informasi geografis ini cukup unik, teman-teman.
dimana kita bisa mengetahui di bawah sini ya, kita bisa mengetahui bahwasannya Tableau itu akan otomatis mengassign kolom-kolom yang terindikasi itu adalah geographical information seperti itu, baik itu zip code, state ataupun provinsi, longitude, latitude, negara, region, kota dan sebagainya. Sehingga nanti ketika kita akan membuat sebuah visualisasi, kita bisa membuat visualisasi dalam bentuk map ataupun peta. Nah, kebetulan di tabel kita tidak ada tabel dalam bentuk boolean seperti ini ya. Jadi tidak bisa saya tunjukkan terlebih dahulu, tapi intinya kalau jenis data dalam bentuk boolean itu nanti nilainya adalah yes ataupun no, ataupun true ataupun false, ataupun bahkan biasanya ditandai dengan angka 0 ataupun 1. 1 itu adalah yes, 0 adalah no, seperti itu ya. Nah, itu adalah boolean teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang data type yang ada di dalam Tableau. Semoga teman-teman bisa paham dan juga teman-teman bisa mencobanya sendiri nanti menggunakan data-data yang lain tentunya, tidak hanya data yang ini. Oke, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk menjawabnya satu persatu. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan dulu video yang pertama ini. Kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.